Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Video ini direkam menggunakan Pixel 7 di mode Blur Cinematic dengan resolusi Full HD 24 fps. Memang cuma satu itu bisanya ya, jadi nggak usah nanya 4K-nya gimana. Oke, kali ini saya mau bahas tentang iPhone SE 2020 atau SE generasi kedua yang bodinya sangat mirip dengan iPhone 6, iPhone 7, dan iPhone 8. Bahkan untuk dimensi dan hampir keseluruhan ya, itu mirip banget. Baterai dan juga ya colokan, terus home button, dan juga form factor-nya untuk ukuran layarnya juga sama persis. Jadi kalau teman-teman misalnya punya soft case, punya tempered glass, atau aksesoris yang di iPhone 6, 7, 8 itu bisa dipakai di HP iPhone SE 2020 ini, atau SE generasi kedua. Oke, kali ini saya mau bicara tentang experience menggunakan HP ini. Ini udah cukup lama saya pakai setelah iPhone 12 mini saya itu terjual. Lebih tepatnya tukar tambah dengan HP ini. Jadi ada salah satu orang yang lihat iklan saya, iPhone 12 mini itu kan saya posting tuh di Facebook. Ternyata ada yang nawarin, "Mas, gimana kalau misalnya tukar tambah? Saya punya iPhone SE 2022, iPhone SE 2020, maaf. Dan nanti dia nambah gitu. Waktu itu dia nambah sekitar 1,5 atau 1,6 gitu. 1,5 sih kayaknya. Terus saya pikir-pikir, oh kayaknya oke juga sih. Dan tentunya saya sudah sampaikan ya, iPhone 12 mini saya kondisinya bagaimana. Yaitu layarnya nggak ori, untuk kondisinya juga WiFi only. Karena memang dari awal saya juga belinya kayak gitu. Dan si orangnya itu mau, ya udah akhirnya transaksi, dapatlah saya iPhone SE 2020 ini atau SE2. Oke, hal yang pertama yang bisa saya sampaikan adalah untuk performanya, ini sedikit satu tingkat di bawahnya iPhone 12 mini ya. Satu tingkat itu berarti masih oke-oke aja, karena saya merasa di iPhone 12 mini itu cukup bagus performanya, enak banget digenggam, dipakainya juga nyaman, terus speakernya enak, untuk rekaman video terutama ya, itu powerful banget, apalagi kalau misalnya butuh ultrawide dan juga video HDR di siang hari, di iPhone 12 mini itu menurut saya sangat oke. Nah, di HP ini bagaimana? Ya, satu minusnya adalah tidak punya lensa kedua atau lensa ultrawide-nya ya. Jadi, yaudah punyanya lensa ini aja, lensa utama. Nah, apakah ini sama aja dengan performanya di iPhone 8 atau 8 Plus ya? Menurut saya ini jauh lebih powerful lagi. Setara dengan iPhone 11, hanya saja dia bodinya kecil. Itu aja sih. Perbedaannya itu aja. Apakah konsekuensinya di baterai dan juga suhu yang akan dirasakan di HP ini, sejauh ini saya ngerasain sih nggak terlalu ya, nggak terlalu dia cepat panas, baterainya juga menurut saya biasa-biasa aja, meskipun kalau misalnya teman-teman lihat sekarang, kondisi baterainya ini udah sangat memprihatinkan ya, 74% statusnya service ya, nih, statusnya service, dan sejauh ini sampai video ini dibuat, saya masih bisa pakai HP ini untuk cas 2 kali saja dalam sehari. Tentu pemakaian saya adalah ya seperti ini aja, ya WA, multimedia, bikin konten, terus ya ini ya marketplace, m-banking, ya aktivitas normal saja. Bahkan saya kadang ngedit beberapa konten, misalnya ada video buat YouTube atau apa, masih di sini pakai CapCut yang ada di sini. Tersiksa memang karena layarnya kecil banget ya, jadi previewnya nggak terlalu maksimal. Terus untuk harian dibawa kemana-mana tuh enak ya, jadi kalau yang cuma butuh komunikasi aja, terus untuk ngecek-ngecek kerjaan, ngecek email, yang punya tandeman tablet ataupun laptop yang bisa dibawa kemana-mana, HP ini cukup oke, cukup worth it. Dan untuk performanya di 2025 bagaimana? Sejauh saya pakai, ya kita langsung dicobain aja ya, buka-buka sosmed, Instagram nih, oke lancar aja, terus Facebook, lancar aja, TikTok, ya kalau TikTok agak sedikit berat biasanya. Oke, terus buka Twitter atau X, ya oke lah, nggak terlalu lama banget kayak di iPhone 8. Soalnya saya punya juga iPhone 8 yang sedang di tangan saya saat ini ya. Dan ketika saya bandingin, yang paling terasa adalah performa kayak gini, multitaskingnya. Di sini jauh lebih cepat, setara dengan iPhone 11 karena memang secara spesifikasi chipsetnya sama ya. Untuk suhunya bagaimana? Nah, HP ini juga saya
gunakan buat main Mobile Legends ya. Jujur aja ini layarnya nyaman secara touch response-nya, hanya itu. Kalau untuk keleluasaan itu udah nggak enak banget main Mobile Legends. Karena saya ngerasain Mobile Legends di HP ini tuh udah nggak nyaman untuk rasio yang seperti ini ya, rasio yang cukup kecil 16:9 ya ini. Ini udah nggak enak banget dan beberapa tombol itu agak tutup ketika main. Tapi untuk performanya jangan ditanya. HP ini menurut saya sih masih lebih baik ya daripada misalnya Pixel 5 atau Pixel 6, bahkan saya biasanya tandemin pakai ini nih, pakai cooler. Buat apa? Supaya karena bodinya tipis, supaya nggak cepat panas. Karena konsekuensinya ini bodi tipis ya, mau bagaimanapun ya pasti panas juga. Aplikasi apa sih yang saya install? Nah ini untuk ngedit-ngedit cukup banyak ya. Terus ini untuk jejaring sosial atau game dan lainnya. Ini untuk keuangan ya dan lain-lain. Dan beberapa tools untuk navigasi, terus email, App Store, dan semuanya itu ada. Bahkan monitor plus buat jadi monitor eksternal di kamera Sony, saya juga pakai di HP ini. Nah, kameranya bagaimana? Oke, untuk kameranya saya bisa katakan ini bagus. Bahkan dengan Pixel 7 saya ini, kalau adu-aduan resolusi 4K 60, ini jauh lebih unggul. Bisa disandingkan dengan metode perekaman apapun ya. Nih, teman-teman bisa cek aja di Instagram saya. Ini di Instagram udah saya highlight ya untuk story atau yang udah saya upload menggunakan SE2 ini. Di sini ada, bisa bandingin aja dengan yang Pixel 7. Pixel 7 memang ya bagus untuk di kelas Android, tetapi kalau mau dibandingin dengan HP sekecil ini unggul. Nah, keunggulan lainnya tentu di Pixel 7 masih lebih oke karena ada lensa ultrawide ya. Kalau ini kamera depannya gimana? Mentok di HD saja. HD 30 fps untuk kamera depan. Kamera belakangnya jelas 4K 60 fps. Ini jadi mungkin Pixel agak malu ya kalau melihat performa HP setipis ini. Saya kemarin kan habis dari Gunung Merbabu ya, ngerekam beberapa konten dengan HP ini juga. Di sana tuh HP ini saya panas-panasan dengan terik matahari yang sangat-sangat panas ya. Ini contohnya. Dia tidak mengeluarkan notif overheat ataupun kameranya close hanya karena buat rekam 4K 60. Nah ini yang saya masih HP setipis dan sekecil ini tuh bisa. Kenapa Pixel tuh kayaknya sensitif banget dengan cuaca panas gitu ya. Racikannya lah, ayo Google tolong lah. Kalian tuh kameranya udah bagus ya di Android, videonya juga udah oke. Tapi keterbatasan di panas terik kayak gini ya harus di limitnya harus diinin lagi lah supaya bisa leluasa bikin konten tuh. Untuk sinyal bagaimana? Nah, jadi si pemilik HP ini sebelumnya bilang kalau HP ini kayaknya pernah diregistrasikan untuk jaringan 3 bulanan ya, yang visa turis kayak gitulah, IMEI 3 bulan. Tapi sampai sejauh ini kurang lebih sih hampir mau 3 minggu ya di saya. Sinyalnya masih oke. Saya pakai Telkomsel, ini kartu utama saya pakai di sini. Entah ini dapat pemutihan atau enggak, karena saya punya iPhone 8 yang dia masih dapat, dia udah dapat pemutihan ya di 2019 itu. Dia jadi mau pakai kartu dan mau direset berkali-kali juga nggak akan hilang tuh sinyalnya. Jadi cukup aman, nggak kena blacklist lah karena peraturan IMEI tersebut. Nah, kalau ini saya belum tahu nih selama nanti 2 bulan, 3 bulan ke depan apakah sinyalnya masih tetap ada atau enggak. Tapi yang jelas ini SIM card Telkomsel masih bisa. Untuk speednya ya standar aja lah, sesuai dengan kondisi di lokasi tersebut. Oke, sebelum saya simpulkan, saya mau sampaikan kekurangan dari iPhone SE 2020 ini atau SE2. Yang pertama jelas, meskipun saya suka HP compact, tetapi dengan form factor layar yang seperti ini cukup menyulitkan ketika saya harus buka catatan atau note kayak gitu ya, karena mau nggak mau viewfinder atau untuk tampilannya jadi lebih sempit ya, konten jadi terbatas untuk ditampilkan. Lalu berikutnya ya kalau misalnya mau ngecek email itu juga jadi sangat nggak nyaman sekali, apalagi kalau masih mau maksain ngegame ya, kecuali game-game casual yang nggak terlalu butuh button terlalu banyak, itu masih biasa-biasa aja, masih oke. Dan kalau buat kerja kayak ngedit
ya ngedit yang secukupnya aja lah, ngedit story atau ngedit buat reel, short gitu ya, video-video pendek itu masih oke-oke aja. Performanya buat render atau export juga masih bagus, masih sangat powerful sekali. Kekurangan berikutnya menurut saya ya di baterai ya. HP setipis dan sekecil ini tidak dipungkiri akan lebih boros lah jatuhnya ya dibandingkan HP-HP yang keluaran terbaru pastinya. Tapi sejauh saya pakai masih bisa bertahan dengan 2 kali charging dalam waktu 1 harian penuh. Kekurangan berikutnya tentu ada di lensa kameranya ya. Meskipun ini bagus, powerful, videonya juga sangat mulus, tetapi kekurangan utamanya adalah dia hanya satu lensa. Ya itu bisa jadi kekurangan, bisa jadi supaya kita lebih bagaimana dengan sesuatu yang terbatas kita tetap bisa berkarya, yaitu opsional aja ya. Bagi saya ya karena udah terbiasa pakai lensa ultrawide di HP yang kayak Pixel, terus kayak kemarin iPhone 12 mini, saya ngerasa satu lensa agak membatasi ruang gerak saya untuk konten. Kekurangan berikutnya ya ini pakai port lightning tentunya, jadi yang sebelumnya nggak pernah pakai iPhone seri-seri lama, seri 14 ke bawah, jadi harus nambah kabel satu lagi ya buat ngecas, buat mindahin data ya nggak apa-apa kalau kita bawa 2 kabel, itu nggak akan menuhin tas selempang kalian gitu. Jadi itu bisa jadi kekurangan, bisa juga ya itu hal yang harus kita terima aja. Kelebihannya, oke, setelah bicara kekurangan, kelebihannya apa? Ya kalau buat saya sih compact aja ya. Kalau misalnya ke warung nggak bawa tas, cuma bawa dompet sama HP aja udah cukup. Saya nggak perlu bawa tas-tas rangsel lagi ya, nggak bawa tas yang sling bag kayak gitu, nggak perlu lagi. Jadi ini cukup bisa lah kalau mau ke misalnya supermarket, minimarket, udah nggak usah bawa yang aneh-aneh lagi. Oh iya, untuk M-Banking ya masih bisa ya, aman-aman aja pembayaran. Ini semuanya yang terinstall di sini bisa, nggak ada masalah. Tapi untuk bank lain saya nggak tahu ya. Ya harusnya sih normal aja, ini juga bukan HP root, jadi aman-aman saja. Kelebihan lainnya menurut saya adalah di kualitas audionya dan juga kualitas mikrofonnya. Ini saya sering coba dubbing pakai HP ini, suaranya jernih. Terus untuk speakernya ini stereo ya, udah sini sama ini nih, dia pakai earpiece untuk speaker keduanya. Tapi ini suaranya tuh empuk, meskipun bassnya tipis tapi ada. Oke, kesimpulannya apakah ini masih layak untuk dibeli di tahun 2025? Untuk harganya saat ini misalnya teman-teman cari nih di Facebook ya, ini di kota Semarang buat gambaran aja, iPhone SE 2 atau SE 2020 ya, kurang lebih harganya segini, 2350, 2250 ya, sekitar seginilah. Kecuali kalau yang X-Epoch dengan internal tertentu biasanya masih lebih mahal. Dan menurut saya ini juga harganya nggak selisih jauh dengan iPhone 8 ya. Daripada iPhone 8 sih saya menyarankan mending SE 2020. Teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sharing dengan HP ini. Kalau misalnya teman-teman mau beli, menurut saya oke-oke aja untuk jadiin HP kedua, atau bahkan ini saya sekarang ini jadiin HP utama. Nah kalau mau lihat pekerjaan yang lebih ini ya saya pakai PC, laptop, ataupun di HP ini, di Pixel 7 ini. Kalau misalnya butuh layar yang lebih gede ya. Oke teman-teman, semoga informasi ini membantu dan memberikan insight tambahan buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.